Shalom saudara, salam sejahtera. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Muda Andre Saleh dalam program Benih Ilahi. Pandemi Covid kita tahu masih terus terjadi dan belum berhenti. Bahkan ada banyak yang positif hari-hari ini, ada juga yang meninggal. Tapi saya tahu bahwa ketika Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita, Tuhan belum selesai dengan kehidupan kita, maka kita akan tetap dipelihara, dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Saya akan bagi berkat firman Tuhan. Saya rindu saudara konsentrasi sungguh-sungguh dengar firman Tuhan sehingga saudara bisa diberkati dengan firman Tuhan. Saya akan bagi tentang seorang anak muda, bagaimana Tuhan membawa dia daripada satu kemuliaan kepada kemuliaan yang luar biasa, dan dia adalah seorang yang biasa-biasa saja. Tapi karena Tuhan punya rencana dalam kehidupannya, Tuhan membawa dia menjadi orang yang luar biasa, bahkan menjadi berkat bagi keluarga, bahkan juga bagi bangsanya. Orang ini adalah Yusuf, saudara. Kejadian pasal 37 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Yusuf dan saudara-saudaranya. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya, karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal ini dalam hatinya. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Saudara dan saya, kisah tentang Yusuf merupakan sebuah kisah yang indah yang dicatat di dalam Alkitab, saudara. Nah, Yusuf adalah seorang anak yang sangat dikasihi atau disayangi oleh ayahnya Yakub, karena Yusuf dilahirkan pada masa tua Yakub. Karena ketika dia menikah, saudara, atau mengawini Rahel itu mandul sekian tahun. Dan dia menanti waktu bagaimana Tuhan bisa menolong, mengingat doa-doanya, bahkan juga membuka rahim daripada Rahel. Dan firman Tuhan mencatat bahwa Rahel melahirkan Yusuf pada masa tuanya. Alasan inilah yang menjadi alasan kuat bagaimana Yusuf lebih dikasihi oleh ayahnya Yakub. Dan ketika mereka melihat, saudara, bahwa Yusuf lebih dikasihi oleh ayahnya, maka saudara-saudara Yusuf itu makin benci atau benci kepadanya. Dan firman Tuhan, saudara, mencatat juga bahwa Yusuf
mendapatkan sebuah mimpi yang Tuhan berikan kepadanya. Nah, dalam perjanjian lama saudara, salah satu petunjuk Tuhan yang Tuhan berikan kepada seseorang yang Tuhan ingin supaya hidupnya bisa melihat arah yang jelas ke depan atau diberikan masa depan yang terbaik adalah ketika Tuhan memberikan mimpi kepadanya. Dan mimpi ini merupakan sebuah petunjuk, sebuah visi yang Tuhan kasih, dan itu pasti akan digenapi dalam kehidupannya. Nah, Yusuf diberikan mimpi bagaimana mereka sedang mengikat berkas-berkas gandum mereka. Maka tegak berdirilah gandum daripada Yusuf, dan gandum daripada saudara-saudaranya itu datang menyembah kepada gandum yang tegak berdiri yang dimiliki oleh Yusuf. Maka saudara-saudaranya benci lagi kepadanya. Bukan sampai di situ saja saudara, dia bermimpi pula dan dia menceritakan bahwa matahari, bulan dan ke-11 bintang sujud menyembah kepadanya. Maka saudara, ayah daripada Yusuf atau Yakub berkata, masakan mereka orang tua bahkan juga saudara-saudara atau kakak-kakaknya Yusuf itu sujud menyembah kepada Yusuf, dan Yusuf akan menjadi seorang yang berkuasa bagi mereka. Yusuf akan menjadi seorang raja. Ini sesuatu yang mustahil saudara. Dan ketika apa yang terjadi, maka firman Tuhan mencatat Yakub menyimpan semuanya di dalam hatinya. Saya yakin dan percaya saudara, ketika Tuhan ingin memberkati kehidupan kita, Tuhan ingin mengangkat kehidupan kita, maka Tuhan memberikan sebuah visi yang jelas dalam kehidupan kita. Mungkin manusia berkata bahwa engkau sedang mimpi di siang bolong. Mungkin manusia berkata bahwa engkau banyak bicara. Mungkin manusia berkata bahwa engkau mimpi terlalu tinggi. Tapi saya yakin saudara, ketika Tuhan memberikan sesuatu yang hebat, yang luar biasa dalam kehidupan saudara, manusia mungkin meragukan, manusia tidak percaya, bahkan manusia saudara iri hati dan benci kepada saudara. Tapi ingatlah, Tuhan yang memulai, maka Tuhan juga yang akan menyelesaikannya dengan indah bagi kehidupan saya dan saudara. Nah, ketika Yusuf diberikan visi atau masa depan yang luar biasa saudara, bukan Yusuf tidak memiliki tantangan. Justru dia memiliki tantangan-tantangan, pergumulan-pergumulan yang berat, yang membuat dia sebagai orang muda, kalau dia di luar Tuhan mungkin dia sudah menyerah. Tapi karena dia ada di dalam Tuhan saudara, dia mampu menghadapi tantangan-tantangan yang dihadapinya. Saya mencatat saudara, kurang lebih Yusuf kehilangan dua hal dalam kehidupannya. Yang pertama adalah Yusuf kehilangan zona nyaman. Bagaimana dia begitu diistimewakan oleh ayahnya Yakub bertahun-tahun dari kecil sampai usia 17 tahun. Tapi ketika dia diberikan mimpi saudara oleh Tuhan, maka saudara-saudaranya menaruh dendam kepadanya. Maka ketika mereka melihat dia datang untuk mengunjungi mereka, maka mereka melemparkan dia ke dalam sumur yang kering. Dan jubahnya diambil, kemudian dibunuhlah seekor binatang, dan darah daripada binatang itu disiram kepada jubah Yusuf. Dan mereka menjual Yusuf saudara kepada seorang kafilah Ismail yang sedang lewat pada waktu itu. Dan mereka menceritakan kepada Yakub bahwa Yusuf sudah dibunuh atau dimakan oleh seekor binatang di padang saudara. Nah, ini sebuah peristiwa atau kejadian yang sangat menyakiti atau menyedihkan daripada hati Yakub, karena dia begitu mencintai Yusuf. Dan ketika saudara ini terjadi, mereka tidak mencari Yusuf. Yakub pun tidak bisa mencari Yusuf karena saudara dia sudah sangat tua. Bagaimana saudara-saudaranya mau mencari dia, sedangkan mereka lah yang menjual dia. Tapi saya yakin dan percaya dan terlalu percaya bahwa manusia punya rencana yang jahat, ingin menjatuhkan, membunuh kehidupan kita saudara, membunuh masa depan dan rencana Allah dalam kehidupan kita. Tapi Allah akan tetap bersama dengan kita karena Dia ingin menyelesaikan rencananya yang hebat dan luar biasa di dalam kehidupan kita. Ketika Yusuf saudara dijual oleh saudara-saudaranya kepada seorang kafilah Ismail, maka ketika dia sampai di Mesir, maka dia jual kepada seorang kepala pengawal raja yang bernama Potifar. Maka Potifar membelinya saudara, kemudian dipekerjakan di rumahnya. Yusuf bekerja saudara dengan luar biasa, sehingga rumah tangga dan juga segala usaha daripada Potifar, firman Tuhan mencatat, diberkati oleh Tuhan karena Yusuf. Bagaimana Yusuf dibawa oleh Tuhan?
dia kehilangan zona nyaman, tapi ketika dia ada di Mesir pun juga, dia tetap jadi berkat yang luar biasa. Nah, saya mencatat saudara, ketika Yusuf ada di Mesir, maka Yusuf kehilangan yang kedua adalah masa depan. Kenapa saya sebutkan masa depan saudara? Karena firman Tuhan mencatat Yusuf digoda oleh istri daripada Potifar itu terus menerus. Yusuf menolaknya. Tapi pada satu kesempatan Potifar mendapatkan bahwa Yusuf harus dijebloskan ke dalam penjara. Akhirnya saudara, dia menggoda dan dia meninggalkan pakaiannya saudara, dan itu dipegang oleh Yusuf, dan dia menceritakan kepada suaminya Potifar. Maka suaminya yang cinta kepadanya percaya, dan akhirnya Yusuf dibawalah masuk ke dalam penjara yang ada di Mesir. Tapi firman Tuhan mencatat Yusuf ada di Mesir pun juga dia mendapatkan kasih daripada kepala pengawal penjara pada waktu itu. Yusuf menjadi seorang narapidana. Kita tahu saudara, kalau seorang narapidana itu sulit sekali untuk punya masa depan. Dan saya tahu juga bahwa Yusuf pada saat itu, Potifar, bahkan juga istri Potifar, dan juga orang-orang yang bekerja pada Potifar mungkin berkata pada waktu itu, rasain kamu kurang ajar, sudah dibeli, sudah dipekerjakan, sudah tinggal dengan gratis, diberikan upah, tapi kamu kurang ajar. Ini waktunya engkau mengalami hukuman yang seberat mungkin. Tapi saudara, yang kita tahu bahwa ketika Yusuf ada di Mesir saudara, maka Tuhan memberikan cara-cara yang ajaib sehingga dia boleh menjadi orang yang luar biasa. Juru minuman dan juru roti dijebloskan ke dalam penjara, dan mereka hidup bersama dengan Yusuf. Mereka mimpi saudara, dan ketika mereka mimpi maka Yusuf menafsirkan mimpi mereka. Juru minuman ditafsirkan mimpinya dan dia akan kembali kepada posisinya, sedangkan juru roti akan digantung oleh Firaun. Dan apa yang ditafsirkan oleh Yusuf, firman Tuhan mencatat itu benar-benar terjadi. Dan saudara tahu, ketika juru minuman sudah ditolong, saudara sudah kembali kepada posisinya, maka firman Tuhan mencatat dia melupakan Yusuf. Ini sebuah hal saudara, kalau kita sebagai manusia pasti kita pun jengkel saudara, karena Yusuf ada di penjara. Dia itu bukan karena bersalah, tapi dia berkata bahwa dia itu diculik dan dia dijual. Bahkan dia dituduh dengan sebuah kasus yang tidak ada benarnya, sehingga dia ada di penjara Mesir pada waktu itu. Tapi juru minuman ini melupakannya. Tapi saya tahu saudara, dan kita semua percaya bahwa Allah yang sudah memberikan visi masa depan, gambaran kehidupan yang luar biasa bagi Yusuf, Allah akan terus memegang kehidupan Yusuf. Allah akan memberikan perkara-perkara ajaib saudara, sehingga Yusuf yang diduga atau yang dikira oleh manusia bahwa dia sudah hancur, dia sudah gagal, dia sudah porak-poranda, tapi justru Tuhan membalikkan keadaan, sehingga Yusuf yang direndahkan saudara, dia diangkat oleh Tuhan. Yusuf yang hina saudara, dia dipermuliakan oleh Tuhan. Yusuf yang tidak ada apa-apanya, justru dia menjadi seorang yang berkuasa di Mesir. Nah, saya mencatat saudara, ada satu hal yang membuat Yusuf menjadi seorang yang berkuasa, menjadi seorang yang jadi berkat, menjadi seorang pemimpin pada waktu itu yang luar biasa. Firman Tuhan mencatat dalam Kejadian pasal 39 saudara, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kedua, kemudian Kejadian 39 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-23. Saya bacakan buat saudara. Yusuf di rumah Potifar. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Ayat 2 berkata, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Ayat 21 sampai ayatnya yang ke-23. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya.
Ayat 23, dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Ada 3 kata firman Tuhan berkata kepada kita, saudara, bahwa Tuhan menyertai Yusuf. Berarti jawabannya, saudara, ketika Tuhan menyertai kehidupan kita, manusia mungkin merencanakan perkara-perkara yang jahat, yang buruk, yang kejam dalam kehidupan kita. Tapi ketika Tuhan menyertai kita, kita akan menjadi orang yang selalu berhasil dalam pekerjaan kita. Tuhan akan melimpahkan kasih setianya kepada kita, karena kita disertai oleh Tuhan. Saudara dan saya, mungkin engkau berkata hari-hari ini bahwa engkau tidak punya masa depan. Manusia sudah menggagalkan kehidupanmu. Manusia sudah mengambil apa yang menjadi hakmu. Saudara difitnah, saudara direndahkan, saudara dihina. Pokoknya hari-hari ini mungkin saudara mengalami kejadian yang negatif dalam kehidupan saudara. Tapi percayalah, ketika engkau ada di dalam genggaman Tuhan, Tuhan punya visi, Tuhan punya masa depan yang terbaik bagimu, maka engkau tetap ada di tangan Tuhan, engkau tetap ada di pikiran Tuhan, engkau tetap ada di hati Tuhan, bahkan engkau juga tetap ada di rencana Allah. Dan Tuhan tidak akan berhenti sebelum Dia menyelesaikan segala rencananya di dalam kehidupan saudara. Dan firman Tuhan mencatat, ketika Firaun mendapatkan mimpi, tidak ada seorang pun yang bisa menafsirkannya. Maka disitulah saudara, juru minuman ini berkata kepada Firaun, ketika saya ada di penjara, ada seorang pemuda Ibrani yang cakap, dia mampu menafsirkan mimpi yang saya dapatkan. Maka Firaun memanggilnya saudara dan menghadap. Dan akhirnya firman Tuhan mencatat, Yusuf mampu menafsirkan mimpi daripada Firaun. Dan akhirnya apa yang terjadi saudara? Firaun mengangkat dia menjadi seorang mangku bumi, menjadi seorang nomor 2 di Mesir, menjadi seorang gubernur. Dan sejak saat itu saudara, Yusuf menjadi seorang berkuasa di Mesir. Apa yang dikatakan oleh Yusuf, semua warga Mesir harus mendengarkannya. Bahkan Yusuf menjadi seorang yang memegang kendali perekonomian daripada Mesir, sehingga Yusuflah yang wajib untuk menjual, bahkan juga Yusuflah yang punya hak untuk menahan gandum dan segala bahan makanan yang ada pada waktu itu. Dan firman Tuhan mencatat kelaparan melanda seluruh negeri, maka Kanaan pun juga mengalami, sehingga Yakub menyuruh abang-abang atau kakak-kakak daripada Yusuf saudara pergi membeli gandum di Mesir. Dan ketika saudara mereka pergi membeli gandum di Mesir, maka kurang lebih pada waktu itu Yusuf sudah menjadi seorang gubernur kurang lebih 9 tahun. Yusuf diuji oleh Tuhan atau terpisah oleh saudara-saudaranya kurang lebih 13 tahun. Jadi ketika mereka berjumpa dengan Yusuf saudara, maka Yusuf saudara sudah berpisah dengan mereka kurang lebih 22 tahun. Bukan waktu yang singkat saudara, waktu yang panjang. Tapi ketika mereka sampai di Mesir saudara, Yusuf melihat bahwa yang datang bukan orang lain, tapi saudara-saudara kandungnya ataupun juga kakak-kakak kandungnya. Firman Tuhan mencatat Yusuf tidak tahan hatinya, dia sangat sedih karena dia rindu kepada ayahnya, dia rindu kepada saudara-saudaranya, dia rindu kepada adiknya Benyamin. Dan firman Tuhan mencatat saudara, Yusuf buat skenario dan akhirnya mereka pulang kembali, dan Yusuf ingin agar mereka datang kembali membawa adiknya Benyamin. Dan terbukti saudara, mereka membawa adiknya Benyamin. Yusuf tidak tahan lagi, maka firman Tuhan mencatat Yusuf menangis saudara sampai istana Mesir saudara itu kedengaran. Dan akhirnya dia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Saudara perhatikan apa yang terjadi. 22 tahun yang lalu mereka menghina Yusuf, mereka membenci Yusuf, mereka sangat benci kepada Yusuf, mereka iri hati kepada Yusuf. Tapi justru apa yang pernah dijanjikan oleh Tuhan, Tuhan tidak terlambat untuk menggenapi dalam kehidupan Yusuf. Saudara, Yusuf memperkenalkan dan mereka semua ketakutan, mereka minta maaf. Tapi justru Yusuf berkata bahwa bukan,
manusia yang mengutus aku ke sini, tapi Tuhanlah yang mengutus aku mendahului kalian supaya mempersiapkan kehidupan kalian dan juga keturunan kalian. Saudara perhatikan, ketika Yusuf jadi orang yang diberkati Tuhan, menjadi penguasa, dia bukan tambah sombong saudara, tapi dia tambah rendah hati saudara. Ibarat padi semakin berisi semakin merunduk, demikianlah Yusuf menjadi seorang yang hebat tapi semakin rendah hati. Saudara, kalau saudara diberkati oleh Tuhan, saudara jangan tambah sombong, tapi makin rendah hati, makin mengasihi orang lain, mengasihi saudara-saudara, cinta Tuhan, cinta pekerjaan Tuhan. Jangan engkau merasa bahwa ketika engkau dapat jabatan, engkau punya harta, engkau punya uang yang banyak, maka engkau mengatakan bahwa engkau adalah pemilik segala-galanya, sehingga engkau meninggalkan Tuhan. Maka saudara, firman Tuhan mencatat, mereka pergi memanggil Yakub saudara. Maka yang datang dari Kanaan kurang lebih 70 orang datang berjumpa dengan Yakub. Yakub memelihara hidup mereka, memberikan kepada mereka pekerjaan, makanan. Mereka tinggal dengan aman di tanah Goshen saudara. Dan ketika Yakub meninggal saudara, maka mereka semua ketakutan. Mereka berpikir bahwa Yusuf akan membunuh mereka. Tapi apa yang dikatakan oleh Yusuf saudara? Dalam Kejadian pasalnya yang ke-50 saudara, ayatnya yang pertama, Kejadian pasalnya yang ke-50, ayatnya yang ke-19. Tapi kita baca saja saudara dari ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan berkata, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Ayat 20 menarik saudara. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Wow, ini perkataan yang sangat menghibur, menguatkan saudara. Yusuf jadi orang yang sungguh-sungguh cinta Tuhan, cinta keluarga. Dia mengampuni saudara-saudaranya karena dia tahu bahwa semua yang dia miliki itu pemberian dari Tuhan. Hari-hari ini kalau saudara mungkin diberkati oleh Tuhan, saudara jadi orang yang berkuasa, saudara punya jabatan, ingatlah baik-baik bahwa manusia pernah menyakiti saudara, manusia pernah membenci saudara. Saudara jangan simpan kepahitan, tapi ketika mereka datang kepada saudara, mereka minta maaf, maka saudara harus berikan pengampunan. Seperti Yesus berkata bahwa ketika ada seseorang melakukan dosa, maka ketika dia datang saudara minta ampun, maka saudara dan saya harus memberikan pengampunan 70 kali 7 kali. Artinya jangan pernah berhenti untuk saudara dan saya mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kita percaya bahwa Tuhan punya rencana yang luar biasa. Jadi hari-hari ini ayo tetap pegang janji Tuhan. Jangan takut, yakin dan percaya kalau Tuhan memberikan sebuah visi, gambaran masa depan dalam kehidupan saudara dan saya, maka kita percaya bahwa Tuhan akan menggenapinya. Tuhan tidak terlalu cepat, Tuhan tidak terlalu terlambat, tapi Tuhan selalu on time atau tepat waktu untuk menolong kita, mengangkat kita, bahkan memberkati kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan jadi berkat bagi saudara. Yusuf si tukang mimpi jadi gubernur. Tuhan berkati.